Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai vector network analyzer. Vector network analyzer ini biasanya digunakan oleh para hobis untuk mengecek antena, yaitu untuk mengecek impedansi antena, mengecek SWR-nya, kemudian mengecek gimana dia match apa enggak sama receiver transmitternya. Kemudian juga digunakan untuk mengecek frekuensinya yang tepat seperti apa. Namun kali ini kita akan menggunakan vector network analyzer ini untuk mengetahui parameter listrik yang ada di dalam suatu bahan, suatu objek. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu vector network analyzer. Vector network analyzer adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu black box dengan cara mengukur parameter network yang ada di dalam suatu jaringan listrik. Parameter yang diukur adalah sebuah parameter S yang dikarenakan karena refleksi atau pantulan dan transmisi yang berupa amplitudo dan fase. Dari nilai ini kita bisa menghitung nilai electrical mass properties atau parameter listrik seperti resistan, kapasitan, dan induktansi. Nah, ini adalah sebuah nano vector network analyzer yang saya punya, yang harganya cukup murah, ya sekitar 1 jutaan di toko online. Dan ini support dengan frekuensi 50 kHz paling rendah hingga frekuensi 900 MHz paling tinggi. Dan ini ada dua channel, yaitu channel 0 dan channel 1 yang bisa digunakan. Dan ini vector network ini bisa support dengan dua metode pengukuran, yaitu metode S11 dan S21. Nah, apa itu S11? S11 adalah pengukuran parameter S, di mana kita hanya menggunakan channel 0 saja, yaitu channel 0 sebagai transmitter atau TX, dan juga bisa digunakan sebagai RX atau receiver. Jadi sinyal dipancarkan melalui channel 0 dan diterima kembali atau dipantulkan kembali melalui channel 0 ini juga. Ini namanya dinamakan dengan S11. Nah, kemudian untuk S21 kita menggunakan dua channel, yaitu channel 0 dan channel 1, di mana sinyal ditransmisikan melalui channel 0 atau TX dan diterima melalui channel 1. Jadi sinyal diterima melalui channel 1. Ini dinamakan dengan metode pengukuran S21. Nah, kali ini kita akan mencoba eksperimen sederhana mengenai mengukur sebuah kapasitor, resistansi, dan berupa induktansi menggunakan vector network analyzer ini. Ikuti dan simak video selanjutnya. Untuk bisa menggunakan VNA ini kita harus membuatnya bisa jalan, yaitu dengan cara mengkalibrasi. Jadi jangan pernah dipakai kalau tidak dikalibrasi terlebih dahulu. Untuk mengkalibrasinya ini ada tombol tombol lever switch yang di atas itu ada setengah bulat, setengah lingkaran. Itu nanti digunakan untuk memilih menu. Nah, itu diklik, kemudian kita pilih stimulus. Setelah itu kita pilih start frekuensinya. Misal kita ingin menggunakan frekuensi batas bawahnya adalah 50 kHz. Kita isi dengan 50 kHz. Kemudian batas atasnya kita setting sebesar misalnya stop frekuensinya 50 MHz. Nah, itu kita set frekuensinya sebesar 50 MHz. Nah, kemudian ini kita simpan. Setelah tersimpan, kita coba kalibrasi dengan tiga modul kalibrasi, yaitu dengan open, short, dan load.
Modul kalibrasi untuk VNA ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah open, yaitu modul open. Kemudian yang kedua adalah modul short. Yang ketiga adalah modul load. Load ini adalah berupa konektor yang mempunyai nilai hambatan sekitar 50 ohm. Kemudian yang keempat adalah berupa kabel biasa, kabel dengan konektor SMA mil. Ini digunakan untuk menghubungkan port channel 0 dan port channel 1, dan juga stroke. Nah, kita masukkan modul kalibrasi open di channel 0 dan kita pencet. Ini kursor akan otomatis ke posisi short. Kemudian kita masukkan modul kalibrasi short. Kemudian kita pencet short. Ini adalah berurutan dari open, short, load, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan yang kalibrasi load. Nah, setelah itu untuk isolan kita pindah posisi loadnya di posisi channel 1. Kemudian kita ganti dengan true itu adalah kita menghubungkan channel 0 dengan channel 1 menggunakan kabel SMA yang panjangnya kira-kira hanya 10 cm. Kemudian kita pencet lagi lever switchnya. Nah, kemudian kita pencet lagi down dan kita save, misalnya di posisi save 0. Nah, ini modul VNA ini sudah terkalibrasi dan siap digunakan untuk frekuensi 50 kHz hingga 50 MHz. Kemudian selanjutnya kita tes dengan menggunakan resistor atau potensiometer. Kita masukkan ke channel 0, masih tetap mode refleksi. Potensiometer ini mempunyai ukuran 5 kilo ohm, jadi kita akan coba mengaturnya nanti. Tapi sebelumnya kita set dulu grafik yang ada di monitor VNA ini, kita ubah untuk mode Smith chart. Jadi yang lainnya kita off kan dulu. Yang mode log mark kita off kan, kemudian mode fase kita off kan dulu. Itu caranya adalah mengatur menu, memilih menu. Kita pilih bagian display, kemudian klik trace. Nah, itu trace 1, 2, 3 nya kita hapus, kita off kan. Nanti yang muncul adalah hanya trace 0 aja, hanya channel 0. Kemudian kita set channel 0 nya kita set dengan memilih formatnya adalah Smith chart. Nah, ini adalah udah Smith chart. Kemudian kita lihat potensiometernya, kita menunjuk ke off. Jadi kalau titik yang kuning itu adalah titik impedansinya, jadi titik nilai tertinggi. Kemudian kita kecilin potensiometernya sekitar 0, hampir 0 volt, yaitu short. Jadi potensiometernya kita nolin, kita shortkan, kemudian kita nilai paling tinggi. Jadi kalau kita shortkan, dia ada grafik induktansi, karena pengaruh induktansi, karena ada frekuensinya, karena pengaruh frekuensi yang sebesar 50 dari 50 kHz hingga 50 MHz. Selanjutnya kita tes dengan menggunakan kapasitor. Ini saya coba menggunakan kapasitor sebesar 1 nanofarad. Kita masukkan ke
channel 0, yaitu yang menggunakan mode refleksi. Ini frekuensinya VANA ini adalah mulainya adalah 50 kHz sampai 50 MHz. Jadi ini kita scan dari 50 Hz hingga 50 MHz. Jadi akan muncul grafik impedansi dari Smith chart ini seperti ini, seperti lingkaran. Jadi posisi kursor yang ada di posisi segitiga kursor itu adalah posisi titik frekuensinya. Dan di atas ada tanda 1,5 MHz. Jadi kita bisa mencari nilai frekuensi yang tepat seberapa untuk mengukur nilai kapasitor ini. Selanjutnya kita tes menggunakan induktor. Saya pakai induktor sebesar 100 mikrohenry terukurnya. Induktor kita masukkan ke channel 0 berupa mode S11 yaitu refleksi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa untuk induktor ini posisi grafiknya ada di sebelah kanan, yaitu punya impedansi sekitar 100 ohm. Dan untuk frekuensi rendah dari 50 kilo sampai sekitar 1 MHz, dia berada di atas garis lurus, yaitu terukur sebagai induktor. Namun untuk frekuensi di atas itu, di atas 1 MHz hingga 50 MHz, dia terukur sebagai kapasitansi. Jadi induktor ini, untuk induktor yang saya punya ini, frekuensinya sekitar di bawah 1 MHz, karena itu hanya cocok untuk switching frekuensi untuk power supply. Demikian penjelasan singkat mengenai Nano VNA dan pengujiannya. Nano VNA ini support bisa dihubungkan juga dengan komputer. Jadi kita bisa download softwarenya dari websitenya Nano VNA. Kemudian kita bisa hubungkan dengan komputer dan kita bisa menyimpan data-datanya. Nah, mungkin insya Allah nanti video selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan Nano VNA ini dengan komputer menggunakan Linux dan menggunakan Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.